Hadratul Muhtaramin, para habaib, wa akhussu bidzikri, orang tua kita Al-Habib Fuad Bahashim, atallah umrah bihal sihah wal afiyah wa hafidhahullah wa ra'ah. Dan juga Habib Hasanuddin Al-Aidid dan para habaib yang lainnya. Kita doakan para habaib kita, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezekinya. Juga yang kami hormati segenap panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang kami hormati Bapak Haji Suparman dan juga Ustaz Abdul Rahim yang barusan MC plus, untung gak penceramah. Sidin jadi penceramah, guling gulun. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa sambutan daripada beliau. Mana harapan bagaimana masjid ini menjadi makmur nantinya insya Allah, mengikuti daripada syariat Nabi dan akhlaknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Fakir tidak bisa menyebutkan satu persatu nama antum berataan, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum semuanya. Saya doakan insyaallah Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Allah terima segala daripada keinginan kita, permintaan kita. Allah kabulkan keinginan hajat kita semuanya insyaallah berkat majelis. Dan saya berharap juga berkat majelis Nabi Muhammad, berkat Maulid Rasulullah, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah. Keluarga kita yang sakit juga disembuhkan oleh Allah. Allah angkat penyakit yang ada di antara kita. Allah jauhkan kita daripada segala macam bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengarkan baik-baik. Saya ceramah enggak lama-lama, mungkin kurang lebih 3-4 jam. Jadi mumpung saya di sini, dengarkan baik-baik, ya, karena saya enggak lama-lama ceramah, supaya apa yang kita sampaikan menjadi oleh-oleh pulang ke rumah nantinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ya, ini bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ini kita sebagai bentuk syukur kepada Allah dengan kita diberi Rasulullah. Pak, orang itu kalau diberi sesuatu wajib bersyukur. Dan memang dianjurkan. Contoh, saya kasih pian, misalnya saya kasih uang 100.000, saya yakin pian itu bersyukur, pasti mengucapkan terima kasih Habib, ya kan? Kalau orang beradab kayak itu, kalau orang beradab punya akhlak, dikasih sesuatu pasti berterima kasih. Sebagai bentuk syukur dia berterima kasih. Itu baru ukuran 100.000. Saya tambah 500.000 sekarang. Pak J, 500 tak kasih. Saya yakin terima kasihnya lebih fasih. Terima kasih Habib, lebih fasih. Kenapa? 500.000. Itu ukuran 500.000. Saya tambah, saya kasih 100 juta. Saya kasih pian uang 100 juta. Itu bukan cuma terima kasih, kalau perlu tangan saya dicium bolak-balik, kaki dicium, kalau perlu nyembah-nyembah. Saking terima kasih. Loh, ini masih uang, masih urusan dunia. Lihat, sekarang kita dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, yang mana dengan wujudnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada itu semuanya. Hadirin,
Anda ini dikasih oleh Allah. Sekarang apa wujud terima kasih kita kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu kita hadir di majelis ini sebagai bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Allah dengan diberinya kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dikasih Nabi Muhammad, ya, kita ini Pak dikasih anak sama Allah, itu dianjurkan tasyakuran. Kita ini dikasih anak sama Allah, disunnahkan tasyakur. Tahu tasyakur? Ungkapan rasa syukur, itu tasyakuran. Kita dikasih anak, disunnahkan tasyakuran. Dengan cara apa Habib? Dengan cara nyembelih kambing. Kalau anak laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing, yang disebut dengan walimatul aqiqah. Ada orang tanya, Habib, tunggu dulu, kenapa bisa Habib? Orang punya anak kok disuruh disunnahkan tasyakuran nyembelih kambing? Padahal Habib, orang melahirkan itu susah, butuh biaya, taruhannya nyawa. Ketika lahir disuruh mengeluarkan biaya lagi untuk beli kambing. Bukankah melahirkan itu susah, perlu biaya dan lain sebagainya? Kenapa harus dibebani dengan untuk membeli kambing lagi? Islam ini keterlaluan. Ada orang kayak itu. Tunggu dulu Pak Bu, Pak Bu, susahnya ibu-ibu melahirkan, biaya yang dikeluarkan di rumah sakit itu tidak sebanding dengan anak yang diberi sama Allah. Loh, Anda jangan tanya nikmatnya anak kepada orang yang punya anak. Salah. Tanyakan nikmatnya orang yang punya anak kepada orang yang tidak punya anak. Loh, kalau Anda tanya sama orang yang punya anak, apalagi anaknya 20, ya biasa-biasa aja. Tapi tanyakan kepada orang yang tidak punya anak. Kadang kita lihat, Bu Ai, kasihan. Saking kepengen punya anak, dia berobat, minum pil ini, ya, terapi pijet, terapi ini, obat itu mulai obat dari Brasil sampai Balikpapan diminum semuanya. Sampai datang ke dukun, sampai dukunnya bilang, maaf Pak Bu ya, biasanya kalau bikin di mana? Kata Bapak Ibu, bikin di ranjang. Nah, coba sekali-kali di kandang bikinnya. Ya, siapa tahu jadi kan? Siapa tahu. Akhirnya karena kepengen punya anak, bikinlah di kandang. Banyak nggak orang yang itu? Banyak, saking percayanya sama dukun, saking kepengen punya anak. Berarti nikmat anak ini nikmat luar biasa. Jadi biaya yang keluarkan untuk biaya melahirkan, susahnya dan sakitnya melahirkan tidak sebanding dengan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika diberi anak sama Allah, disunnahkan tasyakuran. Apa tasyakuran? Ungkapan rasa syukur diberi nikmat anak. Ini anak Pak Bu, anak. Tasyakurannya disunnahkan potong kambing. Sekarang lebih besar mana nikmat anak dengan wujudnya Nabi Muhammad? Berapa kambing yang potong untuk Rasulullah? Nasi kotak aja nggak nyumbang, apalagi kambing. Diminta nyumbang nasi kotak, kadang mau. Apalagi nyumbang kambing. La ilaha illallah. Anak saja yang belum tentu besarnya berbakti kepada orang tuanya, tasyakurannya potong kambing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, ya, perlu kita ketahui, anak ini sebenarnya nikmat besar. Ya, nikmat besar, nikmat yang agung. Cuma orang banyak nggak paham, nggak ngerti bahwa anak merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Anak ini nikmat yang luar biasa.
Tapi bagaimana sebagian orang menganggap anak itu bukan nikmat? Anak itu sekedar hasil pernikahan doang, enggak. Demi Allah Bapak Ibu, berapa banyak orang yang datang kepada saya, pasutri, pasangan suami istri, yang mana mereka itu nggak punya anak, bukan dengan senyuman datang menangis-nangis ke hadapan kita, hanya gara-gara pengen punya anak. Hadirin, dia rela mengeluarkan uang ratusan juta bahkan miliaran hanya gara-gara pengen punya anak. Lihat, ratusan juta dikeluarkan hanya gara-gara pengen punya anak. Hanya seorang anak yang mana dikatakan oleh ulama, anak pada belum tentu berbakti. Anak saja yang kita lahirkan disunnahkan kita bersyukur, ungkapan syukur kepada Allah dengan memotong 2 ekor kambing jika laki-laki dan 1 ekor kambing jika perempuan. Lantas bagaimana dengan kita diberi nikmat yang jauh lebih besar daripada dengan wujudnya anak, itu dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking besarnya nikmat anak ini, coba Bapak Ibu kalau ketemu sama teman-teman, misal reuni anak SMP, reuni anak SD, teman-teman SD, SMP, SMA, kalau ketemu teman yang ditanya kira-kira rekening pian lah, enggak, berapa nomor rekening, enggak, yang ditanya berapa anakmu, pasti begitu. Bapak-bapak kalau reuni ditanya lah ya, berapa istrinya, ditanya Pak. Ya kadang-kadang lah ya, kadang-kadang. Tapi yang sering terjadi ditanya berapa anak kamu. Ini menunjukkan, kata ulama, bahwa memang anak itu saking besar nikmat anak menjadi perbincangan di kalangan teman-teman semuanya. Ada satu ulama, ya, kisah yang luar biasa tentang masalah anak ini. Satu ulama melahirkan, ya, istrinya melahirkan. Akhirnya menjadi kebiasaan orang kampung itu kalau ada ulama melahirkan kepengen soan, datang silaturahmi dengan bawa macam-macam buah-buahan atau daripada hadiah. Biasanya kan kalau tetangga melahirkan kita beli di Indomaret apa, bedak, sabun, kita kasih hadiah kan. Ini apalagi ulama, anaknya ulama melahirkan. Orang kampung itu pada belanja ke pasar, ada yang beli buah, ada yang beli sabun, ada yang beli rinso, ada untuk apa? Ngasih hadiah kepada ulama. Berangkat ibu-ibu ini, ada yang bawa apa? Bedak, ada yang bawa sabun, berangkat. Di tengah jalan ketemu sama petani. Tanya petani, Bu, mau kemana? Kata dia, mau jenguk anaknya Ustadz baru lahiran. Apa kata petani? Bu, lebih baik pian menjenguk anak sapi saya daripada anak guru pian. Marah ibu-ibu, kurang ajar ya. Anak guru saya disamakan dengan anak sapi ini. Marah dia, memang kalau. Akhirnya selesai, berangkat ibu-ibu ini rombongan. Sampai di rumah guru ini, ulama ini dipersilahkan masuk semuanya sampai selesai. Hidangan, ada satu ibu-ibu ngomong, Pak Ustadz, guru, kiai, inggih ada apa? Saya mau cerita. Ya, ada apa? Tadi saya sebelum ke sini, di tengah jalan saya berjumpa dengan petani. Terus kata petani ngomong gini, menghina sampean. Loh kok bisa? Iya, dia tanya mau kemana, saya bilang mau menjenguk anaknya Ustadz, mau menjenguk anaknya sampean. Terus kata petani apa? Kata petani, lebih baik kalian menjenguk anak sapi saya daripada anak kiai. Apa kata kiainya? Betul petani itu. Bingung ini ibu-ibu. Loh Pak Yai, saya bela sampean bela. Kenapa Anda membela petani?
Saya marah sama ucapan dia. Kenapa dibela si petani? Oh begini Bu, saya sampaikan kata Kiai. Nih perhatikan baik-baik Bu, saya memang punya anak. Ya, kenapa lebih baik menjenguk anak sapi petani daripada menjenguk anak sapi saya? Anak saya 10 tahun ke depan itu nggak tahu apakah anak saya bermanfaat atau tidak. Anda, anak saya ini 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu belum tentu menjadi anak bermanfaat. Ya, bisa jadi anak rusak, naudzubillah. Tapi yang jelas anak sapi itu 3 tahun lagi bermanfaat. Ya, apalagi Idul Adha bisa dijual. Ya, bisa dimakan dagingnya, dinikmati. Walhasil sapi bermanfaat. Sedangkan anak saya belum tentu, sehingga anak sapi lebih baik daripada anak saya. Ini orang yang cerdas, dia paham artinya anak itu bukan cuma sekedar nikmat tapi tanggung jawab. Anak saja yang belum tentu bermanfaat 10 tahun ke depan itu disuruh kita mensyukuri, tasyakuran, paham nggak? Ini anak buai belum tentu bermanfaat, belum tentu berbakti, belum tentu jadi anak soleh. Itu pun masih diperintahkan untuk tasyakur yang beleh kambing. Lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad? Yang jelas kelahiran Nabi membawa manfaat kepada kita dengan kelahirannya dunia sampai akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Justru seperti ini harus kita bersyukur dengan adanya lahirnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu di sini bersyukur dengan lahirnya Rasulullah yang kita peringati pada malam hari ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya kalau nggak ada tanggal 12 Rabiul Awal, kalau nggak ada kelahiran Nabi, mengerikan zaman jahiliyah itu. Zaman jahiliyah itu mengerikan, apalagi maaf perempuan di zaman jahiliyah nggak ada harganya. Di zaman jahiliyah itu para wanita itu mereka berkeyakinan seorang perempuan hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki, nggak lebih daripada itu, Bapak Ibu. Makanya zaman jahiliyah itu mereka malu punya anak perempuan. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab mengubur hidup-hidup anaknya karena ketahuan kalau perempuan. Kenapa? Aib bagi orang jahiliyah punya anak perempuan. Kenapa? Karena punya anak perempuan jika sudah boleh untuk dikawin, artinya sudah umur 13 tahun, 14 tahun, maka seandainya diperkosa di tengah jalan, orang tuanya nggak boleh melarang. Itu hukum jahiliyah. Bayangkan. Hukum jahiliyah itu kalau ada orang punya anak perempuan, pian bawa ke pasar, tiba-tiba diculik, diperkosa, orang tuanya nggak boleh marah. Itu hukum jahiliyah. Makanya orang dulu itu malu kalau punya anak perempuan, aib bagi mereka. Sayyidina Umar dibunuh anaknya. Kenapa? Takut jadi aib. Tapi datang lihat lahirnya Nabi Muhammad, mengangkat nama wanita sampai dikatakan ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada seorang laki-laki yang memuliakan wanita kecuali dia laki-laki yang mulia, dan tidak ada seorang laki-laki yang menghinakan wanita kecuali laki-laki yang hina. Na'udzubillahi min. Ya, zaman jahiliyah. Apalagi kalau yang di kitab yang saya baca, ya Allah, kalau nggak ada tanggal 12 Rabiul Awal ini, mungkin kita membunuh anak kita sudah. Anak perempuan kita bunuh mungkin. Kalau nggak ada lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan ya, pernikahan di zaman jahiliyah itu mengerikan Bapak Ibu. Kalau nggak ada tanggal 12 Rabiul Awal, tidak ada kelahiran Nabi, mungkin kita mengerjakan pernikahan orang jahiliyah. Apa aja? Sebenarnya banyak. Saya sebutkan beberapa saja. Di zaman jahiliyah itu ada namanya nikahul badal. Apa? Itu bisa menikah tuker-tukeran istri. Paham enggak? Misalnya bapak ya nikah dengan ibu, enggak mungkin tiap hari kumpul 10 tahun. Pasti ada masa-masa bosan manusia.
Laki-laki bisa bosan, perempuan bisa bosan. Apalagi kata orang Balikpapan, beb, masa tiap hari makan soto kepengen ngerasakan rawon, kan begitu. Tiap hari makan sate kepengen makan pecel, ya kan? Loh, ini di zaman jahiliyah ada saatnya bagaimana seorang suami bosan dengan istrinya, akhirnya tuker, ya, yuk tuker, istriku tuker dengan istri kamu, yuk tuker. Itu zaman jahiliyah. Seandainya nggak ada kelahiran Nabi, mungkin kita tuker-tukeran berataan sudah ini. Ya, tukar istri berataan sudah ini. Tapi berkat dengan adanya 12 Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad dihapus sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman jahiliyah ada juga namanya nikahul liwa, yaitu seorang perempuan kalau sudah boleh dibuahi, sudah haid, sudah bisa untuk berhubungan, mungkin umur kayak 13 tahun, 14 tahun, sudah berhak untuk dikumpuli, maka perempuan tersebut akan tancap bendera di rumahnya. Artinya dia siap untuk dilakukan, mau diperkosakah, mau diapain, siap perempuan ini. Tancap bendera. Itu orang macam-macam ya. Ya, ada yang tiap hari nyumbang, ada yang nyumbang telinga, ada yang nyumbang kaki, ya. Nggak tahu pian mau nyumbang apa biasanya. Ada yang seminggu sekali datang, habis itu pulang. Ada yang tiap hari nyumbang ke situ. Sampai kapan, Beb? Sampai hamil. Itu macam-macam, Pak. Orang Balikpapan masuk, ya. Orang Samarinda masuk. Orang kampung apa sih ini? Hah? Kurung bahagia. Orang Kurung Bahagia ikut ngantri juga di situ misalnya. Gunung Bahagia. Iya, orang Gunung Bahagia banyak yang ngantri misalnya. Sampai kapan? Sampai perempuan ini hamil. Begitu hamil, bendera dilepas, ditunggu sampai lahir. Begitu lahir, laki-laki yang pernah berhubungan dengan dia dijejer. Diambil bayinya, disamakan mirip dengan siapa? Itu zaman jahiliyah, Pak. Dia, ini agak hitam kayaknya dia. Oh, orang mana ini ya? Kalau orang putih bukan orang mana misalnya ya. Orang barat, orang putih. Ini kok agak hitam sedikit, mirip si anu. Ini telinganya kok mirip sedikit, mirip si anu. Ada. Pas mirip dengan si dia, maka langsung dinikahkan dengan dia, diambil dibawa. Itu zaman jahiliyah. Kalau seandainya nggak ada 12 Rabiul Awal, mungkin kita mengerjakan ini, hadirin. Mungkin anak kita jadi korban. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di zaman jahiliyah itu ada juga namanya nikahul warasah. Nikah warisan. Misal bapaknya mati, maka ibunya jadi warisan bagi anaknya. Boleh dikumpuli atau dijual sebagai budak. Ibunya sendiri. Misal bapaknya punya istri 6, maka ke-6 istri bapaknya jadi warisan anaknya, jadi istrinya anaknya semuanya. Jadi istri bapak kalau mati menjadi istri anaknya, jadi warisannya. Boleh dikumpuli atau dijual sebagai budak. Mengerikannya zaman jahiliyah, hadirin. Ayo, seandainya nggak ada kelahiran Nabi, mungkin kita sudah jadi pelaku saat itu. Mungkin kita pelaku sudah saat ini, na'udzubillah. Tapi berkat dengan lahirnya Nabi Muhammad, alhamdulillah kita diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di zaman jahiliyah itu, Pak, Bu, ada namanya nikah itu titip-titip. Artinya kepengen bibit unggul. Misalnya pian orang kampung kepengen punya anak jenderal, akhirnya istri pian dititip kepada jenderal untuk dihubungi apa bahasanya mau bahasa apa itu? Hah? Kalau mau dibilang terlalu ya banyak ada anak kecil lagi sini ya. Ya dikumpul lah pokoknya, digauli lah ya. Sampai kapan? Sampai punya anak, sampai hamil. Misal, pian ya kepengen punya anak bupati, titip istri ke bupati. Sampai kapan? Dititip sampai hamil.
kepengen punya anak ustad, misalnya kepengen punya anak ustad, bini pian dititip ke ustad. Pengen anak Habib, titip ke Habib. Itu zaman jahiliyah, tapi nggak ada Habib tadi itu ya, nggak ada. Untung ada Nabi Muhammad. Kepengen punya anak panglima perang, istrinya dititip kepada panglima. Sampai hamil, ketika hamil dipulangkan. Sampai ketika lahir dia bangga, ini anak saya bibit unggul, bangga. Anak saya panglima, bibitnya bibit panglima. Itu zaman jahiliyah. Seandainya nggak ada kelahiran Nabi Muhammad, mungkin kita sudah menitipkan istri kita sudah. Tapi itu semuanya ketika lahir Nabi Muhammad dihapus sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Makanya lahirnya Nabi ini mengangkat keadaan jahiliyah yang sesat menjadi umat yang terbaik dengan lahirnya Nabi Muhammad, sehingga dengan lahirnya Rasulullah wajib kita syukuri hadirin. Sebenarnya kita mengadakan maulid ini, ungkapan syukur ini wajib. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan dalam maulidnya, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kata beliau, seandainya kita setiap waktu, setiap saat mengadakan acara maulid Nabi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka itu suatu kewajiban. Wajib kita mengadakan, memperingati maulid Nabi. Kenapa? Sebagai bentuk ungkapan syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, bahwa nikmat yang Allah berikan ini tidak lain karena wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat, apapun yang kita dapatkan pada malam hari ini tidak keluar daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah berkat wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakan maulid ya, walaupun di rumah, enggak harus besar seperti ini, enggak. Walaupun kecil-kecilan adakan maulid, cuma yang jelas tapi kasih makan buai ya kasih makan. Kata guru saya itu kalau bikin acara itu tergantung bacaan ya, makanan itu tergantung bacaan. Kalau cuma pisang goreng, Fatihah doang saja. Kalau suguhannya pisang goreng, Bu, kata Bu, ini di kitab gak ada, Bu. Paham, Bu? Di kitab gak ada. Cuma ini orang berakal harus paham. Kata guru saya itu ya, makanan dengan bacaan itu harus sama. Kalau suguhannya pisang goreng, Fatihah doang. Ya. Kalau kepengen Beb, saya kepengen baca maulid Beb. Baca maulid, tahlil, maka makan, walaupun cuma misalnya tempe tahu sambal cukup sudah. Beb, saya kepengen Beb ya baca maulid, kemudian ashab ngundang orang adro, kemudian ada penceramahnya, ya makanannya harus nikmat. Lebih nikmat lagi berarti ada kambing guling nanti ini. Mudah-mudahan kambing guling insya Allah. Ya paling tidak sate lah ya. Kalau enggak, ya biasa kita ini di Madura itu ya gulai dengan sate nggak bisa dipisah. Mudah-mudahan malam ini ada gulai sama sate. Amin. Nggak ada. Loh, nggak ada. Ini kalau nggak ada yang salah masyarakat apa panitia ini? Hah? Yang salah masyarakat apa panitia? Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, nggak bisa. Panitia nggak salah. Oh, saya bela para panitia. Acara maulid ini bukan nabinya panitia, tapi nabinya umat Islam. Kalau Anda merasa Islam, ayo sama-sama meriahkan acara maulidnya Nabi Muhammad. Apalagi Bapak Ibu, pian ini mengadakan maulid Nabi, itu berarti mengundang ruhnya Nabi Muhammad. Yang pian undang ruhnya Rasulullah. Bapak Ibu, pian ngundang kiai, kiainya datang. Pian ngundang Habib, Habibnya datang.
apalagi pian mengundang Nabi Muhammad, pasti datang Rasulullah ke rumah Anda. Sekarang apakah Anda sudah mengundang Nabi Muhammad? Dengan adanya memperingati Maulid Rasulullah, kita mengundang Nabi Muhammad datang ke majelis ini, dan saya yakin Nabi hadir di tengah-tengah kita insyaallah, dan Nabi perhatikan kita semuanya, dan nanti di hari kiamat diingat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memperingati Maulid itu Bapak Ibu harus meriah, jangan sedih, jangan murung, harus tampakkan kegembiraan. Kenapa? Ini hari gembira, ini hari bahagia dengan wujudnya Nabi. Saya teringat kemarin di Samarinda, undangan di Samarinda itu Masya Allah ya. Itu Bapak Ibu, di masjid itu ditaruh kayak tali gitu ya, itu digantung duit di situ. Ada yang 5.000, 10.000. Ada telur juga, kata Ustaz Abdul Rahim, pisang berbuah telur ya, banyak telur, ada uang digantung, banyak itu. Kemudian kata panitia, jamaah jangan berebut, nanti uang dibagi setelah acara, setelah Habib ceramah baru silahkan diambil. Sepakat? Sepakat berataan. Saya lihat ada 5.000, 10.000 ya, dapat 5 biji lumayan ini ya. Pas depan saya lagi, tapi namanya orang kampung mucil ya, begitu bahalul ya habis ya, enggak ada nunggu ceramah, nunggu Habib itu enggak ada. Saya dalam hati untung 5.000, coba 100.000 ikut berebut saya di situ ya, coba 100.000 loncat saya Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tampakkan kegembiraan, maksud saya harus tampakkan kesenangan. Dan itu ya, seperti hal seperti ini mungkin hal remeh, dikasih tali, ngasih uang, itu mungkin hal remeh, tapi itu membekas bagi anak-anak. Itu anak-anak akan tanya, Pak kapan maulid lagi? Ditanya, Pak kapan maulid lagi? Enggak masalah, walaupun mereka datang pengen rebutan telur, duit, enggak masalah. Lama-lama ketika mereka besar dan mereka mulai berpikir, dan mereka akan sadar, akan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad. Enggak masalah, yang penting rame. Kita harus meramaikan maulid, memperingati. Kenapa? Karena ini hari bergembira. Wa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Dengan anugerah dan rahmat daripada Allah, maka hendaknya bergembira. Kita harus bergembira dengan apa? Dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya pada malam hari ini ingin bercerita berbeda dari tema. Cuma nggak enak, tadi disuruh sesuai dengan tema tadi. Ya, apa temanya ini? Meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Padahal saya mau cerita lain tadi itu ya, karena sudah ada tema di sini ya, kita ikuti tema saja ya, supaya berlaku ini. Kalau enggak berlaku ini ya, beli aja berapa sudah kalau bikin ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal saya mau cerita, ada satu cerita, cuma panjang ceritanya. Itu kisahnya Sayyidina Abu Hurairah ya, sahabat Abu Hurairah. Kalau saya ceritakan Abu Hurairah, itu beliau mendapatkan 3 musibah. Kalau saya sampaikan 3 musibah ini bisa 2 jam lebih nanti saya jelaskan. Cuma karena kita sesuaikan dengan tema, kita cerita masalah Nabi Muhammad saja malam hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneladani akhlak Nabi. Taulah Pak, Nabi itu mulia karena apa? Karena apa? Akhlak? Enggak, jangan salah. Nabi mulia bukan karena akhlak Bapak Ibu, tapi akhlak menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Akhlak menjadi agung karena Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan saking agungnya Nabi Muhammad, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengaku atas ketidakmampuannya untuk menguraikan, mengungkapkan keagungan Nabi Muhammad.
Apa kata beliau disebutkan dalam Maulidul Habsyi? Famadha yu'ribul qawlu an wasfin yu'jizul wasifin aw yudrikul fahmu makna dhatin jallat ayyakuna laha fi wasfiha musyarikun aw garib. Kata beliau, apa yang bisa diungkapkan dengan kata-kata atau ucapan yang telah melumpuhkan orang-orang yang pandai memberi sifat, atau bagaimana mungkin faham kita akan menjangkau satu zat yang tiada banding taranya. Siapa Rasulullah? Basyaran lakal basyar wa nuran hayyaral afkara duhur wa bahar. Beliau manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Beliau cahaya yang membingungkan otak manusia sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah agung, bahkan akhlak menjadi agung dan mulia karena Nabi Muhammad. Nabi mulia bukan karena akhlak, tapi akhlak menjadi mulia karena Rasulullah. Tapi hadirin, perlu kita ketahui, Nabi paling tampan, Nabi paling wangi, Nabi paling harum, Nabi segala-galanya. Tapi Nabi Muhammad yang dipuji sama Allah bukan ketampanannya, bukan keindahannya. Kalau saya mau jelaskan bagaimana bentuk tubuh Nabi, panjang ini majelis, Pak. Ya, tapi yang jelas, lihat, ada satu yang bisa Anda contoh dari Nabi Muhammad. Ada satu yang bisa Anda tiru daripada Rasulullah. Apa? Akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin mulia, tiru akhlaknya Rasulullah. Akhlak ini segala-galanya, hadirin. Akhlak ini segala-galanya. Manusia itu nilainya ada pada akhlak. Kalau pian kada berakhlak, maka pian tidak ada nilainya. Tapi kalau pian menjadi orang berakhlak, maka pian bernilai baik di manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata guru saya, akhlak itu ibarat minyak. Minyak itu semakin wangi, semakin mahal harganya. Ya, pian tahu minyak inilah. Mana saya bawa ini? Nah, ini minyak. Ini minyak Saudi, guys. Ya, mungkin kalau orang biasa ya beli di Indonesia segini kira-kira berapa? Ya, mungkin di Indonesia 50 sampai 100 ribu. Tapi karena ini Saudi bisa sampai 500 sampai 600 ribu. Kenapa? Karena semakin wangi semakin mahal. Bahkan saya di Malaysia, saya undangan ke Malaysia 2 kali. Ya, gini-gini Pak, ya ini go internasional Pak. 2 kali sudah go internasional ceramah di Malaysia, mulai dari KL, Johor Bahru sampai ke Terengganu. Ya, saya waktu undangan di Malaysia itu saya dibawa ke KLCC Menara Kembar. Tahu Menara Kembar? Bukan Gunung Kembar ya, Menara Kembar. Jangan salah bang. Kita ke Menara Kembar dibawa sama yang undang. Berangkat sampai di Menara Kembar, diajak keliling saya. Sampai situ, saya tertarik dengan satu toko di sana, toko parfum gitu, yang jual kayak orang Arab. Saya masuk ke situ, ternyata saya tanya orang Dubai, jualan di Malaysia, parfum. Ternyata parfum kelas internasional semuanya. Iya, minyak harga 1 juta gak ada. Saya tertarik ada satu parfum oud, ada minyak oud, itu mahal Pak. Iseng tanya, ya berapa harganya? Pakai bahasa Arab. Ini berapa harganya saya bilang. Kata dia menjawab harganya alfen ringgit, kurang lebih 2.000 ringgit 1 mili. 2.000 ringgit itu Bapak Ibu, kalau uang Indonesia kurang lebih 6 juta 1 mili. Itu sekali colek habis 1 mili ya, sedikit ini 6 juta 1 mili. Kaget saya. Saya bilang sama yang undang, Pak Cik balik ayo udah balik. Saya bilang, kata dia, Beb malu Beb katanya, ini
Untung yang saya orang undangi orang sugih. Untung yang undang orang sugih, kata dia, Beb, malu Beb itu liput dia. Masa masuk toko nggak beli? Memang orang sugih, mungkin pantangan orang Malaysia mungkin ya. Sekali masuk harus beli mungkin. Kalau orang Indonesia kan sudah biasa, lihat-lihat doang. Ya, jangankan ke mall, ke Indomaret kita sering lihat-lihat doang, habis lihat-lihat tak cocok pulang. Itu orang Indonesia. Orang Malaysia itu sekali masuk toko harus beli. Akhirnya anak bilang, mahal ini bilang ini. Bajik mahal ini nih. Tak apa, Bib, tak apa, bahasa-bahasa gitu ya, yang ngundang ya sudah. Nah, bilang saya nggak mau beli, bukan uang saya katanya. Akhirnya Pak, yang ngundang saya ini beli Pak. Berapa beli? 10 mili. 10 mili nih. Kali 6 juta. 6 kali 10, 60 juta. Dalam hati saya, coba kasih ke saya uangnya ya, daripada buat beli parfum. La ilaha illallah. Dari situ saya tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata parfum itu semakin wangi semakin mahal harganya. La ilaha illallah. Begitulah akhlak hadirin. Akhlak manusia, semakin wangi akhlak seseorang maka akan semakin mahal harganya hadirin. Tapi kalau orang nggak punya akhlak, turun kayak minyak nggak ada wanginya, harganya anjlok. Contohnya Pak, minyak goreng seliter 23.000, 1 liter 23.000. Kenapa? Nggak ada wanginya. Coba kalau ada wanginya, 1 mili jutaan. Begitulah akhlaknya seorang. Kalau tidak punya akhlak maka hancur nilainya, tapi kalau punya akhlak mahal harganya. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang tidak tiru akhlaknya Habib? Tiru akhlaknya Nabi Muhammad. Karena khuluqul Quran, segala-galanya akhlaknya Rasulullah. Bahkan dikatakan oleh ulama, akhlaknya Nabi ini Pak luar biasa. Siapa yang mencontoh akhlaknya Nabi maka akan lebih mulia daripada malaikat Allah. Siapa yang bertentangan dengan akhlaknya Nabi maka lebih rendah dan hina dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad. Mereka berusaha mencontoh, mengikuti Nabi Muhammad, bukan cuma akhlaknya saja. Dalam setiap keadaan mereka berusaha. Dan perlu Anda ketahui Pak, kita tidak mungkin bisa mencontoh, meneladani akhlaknya Nabi kalau tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad. Itu mustahil. Tumbuhkan dulu rasa cinta kepada Nabi, baru Anda akan ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau Anda nggak cinta dengan Nabi Muhammad, mana mungkin Anda bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau para sahabat jangan ditanya hadirin. Mereka orang yang rela wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Mereka orang-orang yang berjuang demi Nabi Muhammad. Mereka rela mati demi Rasulullah. Nyawa mereka murah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat jangan ditanya hadirin. Hartanya untuk Nabi Muhammad, waktunya untuk Nabi Muhammad, bahkan jiwanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, "Lau kana limautika ikhtiyaran la jutna li nufusina fidaa." Hai Rasulullah Nabi Muhammad, seandainya kematian engkau ada pilihan, maka nyawa kami rela sebagai gantinya untuk ditebus, asalkan engkau hidup wahai Rasulullah. Artinya kata Abu Bakar, kami para sahabat rela mati asalkan engkau hidup wahai Rasulullah. Sahabat kecintaannya sama Nabi jangan ditanya, sehingga mereka pasti mengikuti Rasulullah. Habib, kalau sahabat bisa jadi cinta sama Nabi. Kenapa? Sahabat ngelihat Nabi. Apakah ada orang yang tidak melihat Nabi tapi cintanya sama Nabi luar biasa? Banyak. Bukan cuma banyak, buahnya. Bukan buaya. Buahnya. Contoh, anaknya sahabat berarti tabi'in.
Ada anaknya sahabat, hadirin. Tapi lihat ini sahabat namanya orang cinta kepada Nabi. Mulai kecil anaknya diceritakan kisahnya Nabi Muhammad. Mulai kecil, mulai bisa mendengar, mulai bicara, sampai umur 13 tahun diceritakan kisahnya Nabi Muhammad. Ketika umur 13 tahun ini anak tanya kepada abahnya, "Wahai abah, mulai kecil saya diceritakan kisah Nabi, mana Nabi Muhammad? Mana Rasulullah? Saya pengen ketemu dengan Nabi." Kata abahnya, "Anakku, Nabi sudah meninggal, nak." Marah anaknya, "Bapak, engkau tiap hari ceritakan Nabi, tapi yang engkau ceritakan sudah meninggal dunia." Seakan-akan kecewa. Bagaimana engkau memberikan harapan palsu sama saya? Tiap hari cerita Nabi Muhammad, tapi percuma saya nggak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bagaimana wahai abah caraku bisa berjumpa dengan Rasulullah? Kata abahnya, tidak ada jalan kecuali dengan cara kematian. Kenapa? Nabi sudah meninggal. Kalau kita ingin berkumpul dengan Nabi, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini anak setiap malam minta mati, Bapak Ibu. Bayangkan. Tiap malam minta mati kepada Allah. Hanya apa? Hanya gara-gara rindu dengan Nabi Muhammad. Apakah ada kerinduan yang besar seperti ini? Ya, luar biasa. Kemudian beberapa bulan kemudian ada pengumuman perang. Sebentar lagi akan terjadi peperangan yang hebat. Kaum muslimin dimanapun mereka berada dianjurkan turun ke medan pertempuran untuk angkat senjata dan berperang. Kemudian ini anak mendengar ada pengumuman, dia lari ke bapaknya dengan mengatakan, "Abah, saya dengar pengumuman bahwa sebentar lagi ada perang, wahai abah. Terus izinkan aku, wahai abah, izinkan saya, wahai abah, untuk ikut berperang." Apa kata abahnya? "Ya waladi mazilta saghira." Anakku, masih kecil kamu, nak. Masih anak-anak, main saja, main bola, main PS, sana main sama teman. Apa kata anaknya? "Demi Allah, wahai abah, saya nggak tertarik lagi bermain. Saya rindu dengan Nabi Muhammad. Saya ingin berjumpa dengan Rasulullah. Alasanku ikut perang karena aku ingin mati dalam peperangan supaya aku bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad." Akhirnya ibunya dengar, nggak diizini. "Nggak," kata ibunya, "masih kecil, nggak boleh perang. Nggak ibu izini." Anaknya nangis kayak anak kecil nggak diberikan mainan, nangis, bahkan semalaman dia menangis karena nggak dapat izin untuk berperang. Kemudian karena khawatir orang tuanya, anaknya menangis sedemikian rupa, menangis sejadi-jadinya karena nggak dapat izin. Kemudian ibunya mengatakan, "Pak, bagaimana kalau seperti ini saja? Apa? Kita izini perang, cuma bukan di medan pertempuran. Di mana? Di belakang, bantu-bantu mujahidin, bagian masak, bagian cuci baju, ya mungkin ngurus tenda." Biasanya orang-orang perang itu nggak semuanya perang, ada perempuan ikut juga yang bagian masak makanan, nyiapkan yang laki-laki fokus perang, yang di belakang fokus masak di dapur. Kenapa? Mujahidin juga butuh makan. Nah, itu kadang juga ada anak-anak juga bantu. Kata bapaknya, "Oke, kalau begitu siap, nggak masalah, kita izini aja, tapi di belakang." Baik, sepakat bapak ibu, panggil anaknya. "Nah, sini." Ada apa? Bapak dengan ibu musyawarah. Terus bapak dengan ibu ngizinkan kamu ikut peperangan, cuma kamu nggak usah ikut berperang, kamu di belakang saja. Itu anak senangnya luar biasa, luar biasa senangnya. "Terima kasih ibu, terima kasih bapak, masya Allah, luar biasa senangnya." Kemudian sampai hari H akan berangkat, bapaknya disiapkan baju perang, bekal dibawa, anaknya juga begitu disiapkan bajunya, bekalnya dibawa. Kemudian akan berangkat.
dipanggil sama ibunya, nak, pulang dengan selamat nak ya. Kata ibunya apa? Pulang dengan selamat nak ya. Jawaban anaknya mengatakan, ibu, saya ikut perang bukan untuk selamat, saya ikut perang ingin mati supaya aku bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bu, kalau saya mati bu, apakah ada pesan dari ibu untuk Nabi Muhammad? Insya Allah. Menangis ibunya, dipeluk anaknya, bapaknya, jadi ya diingatkan sama ibunya, Pak, hati-hati, jaga anak kita ya, hati-hati, jangan lepas, jangan sampai ikut perang, awas, diwanti-wanti bapaknya sama istrinya, jaga ya, jangan sampai lepas ini ya, ini mau mati loh, ini cari mati loh ini anak, kata ibunya, jangan dilepas, ini bahaya ini. Ya tahan 13 tahun loh Pak, pengen mati. Anak sekarang cari warnet ya, atau main PS, main bola. Anak sekarang gak pernah terpikir Nabi Muhammad, tapi lihat anak umur 13 tahun belum pernah melihat Nabi Muhammad, tapi cintanya sama Nabi luar biasa, kepengen mati hanya gara-gara ingin berjumpa dengan Nabi. Kemudian dibawa sama bapaknya sampai di pertempuran, bapaknya perang hari pertama, kedua, ketiga, ternyata peperangan saat itu tidak imbang hadirin. Kenapa? Umat Islam salah informasi ya, umat Islam salah informasi, pasukan dipikir sedikit ya, ternyata yang datang 30.000 pasukan ya, ternyata musuhnya berapa? Berjumlah 30.000, sedangkan kaum muslimin hanya 3.000 saja saat itu. 3:10 ya, 1 banding 10 apa ya? 3 ya, 1:10. Kemudian apa yang terjadi hadirin? Beberapa hari kemudian kaum muslimin terdesak, di depan membutuhkan pasukan lagi, sedangkan pasukan sudah banyak terluka, pasukan banyak diobati. Kemudian ada beberapa pasukan datang ke perkemahan dengan mengumumkan, siapa yang masih kuat berperang, siapa yang masih punya tenaga, dibutuhkan di garda terdepan, karena kaum muslimin sekarang terdesak. Siapapun, kata dia. Mendengar kalimat siapapun, ini anak nggak pikir panjang. Ini anak 13 tahun, dia ambil pedang, dia nggak kuat ngangkat pedang, dia seret itu pedang, dia lari ke medan pertempuran hadirin. Sampai di medan pertempuran, belum sampai ke depan, ini anak sudah disambut dengan ratusan anak panah, disambut dengan puluhan anak panah, dan ini anak meninggal dunia di tempat. Bayangkan, puluhan anak panah, belum sampai di pertengahan dia, belum sampai ke depan, sudah disambut dengan puluhan anak panah dan langsung meninggal dunia. Di tubuhnya menancap puluhan panah hadirin, kepala, leher, dada, perut, kaki, semuanya kena. Kemudian ternyata bapaknya selamat, anaknya meninggal dunia sesuai dengan permintaannya. Sesuai, Allah kabulkan doanya ini anak. Tapi ketika bapaknya melihat anak meninggal dunia, menangis gak kuat. Kemudian anaknya dibawa pulang. Bapaknya bingung bagaimana cara menjelaskan sama istrinya nantinya. Tapi ini anak sudah mati syahid, dibawa pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ibu mendengar anaknya meninggal, histeris, langsung pingsan. Siuman lagi, sadar, pingsan lagi, sadar, pingsan lagi, nggak kuat. Orang tua mana yang tidak akan menangis anaknya meninggal dunia? Apalagi keadaan seperti ini, puluhan anak panah menempel di tubuhnya. Anak kita aja kena lempar batu, orang tua marah. Anaknya mungkin luka sedikit, mungkin orang tua sudah mulai bingung. Bagaimana dengan puluhan anak panah yang tertancap di tubuhnya? Bagaimana sakitnya orang tua? Bagaimana menderitanya orang tua?
anak yang dia cintai umur 13 tahun. Menangis orang tuanya. Singkat cerita, ini anak dikubur. Kemudian malam, ibu yang sedang bersedih, ibu yang sedang berduka, malam hari bermimpi Nabi Muhammad. Bermimpi Nabi Muhammad berjumpa dengan Rasulullah. Anak yang dia cintai ternyata sudah ada di pangkuan Nabi Muhammad. Anaknya yang mati syahid, yang kemarin mati syahid, ternyata sudah ada di pangkuannya Rasulullah. Kemudian apa kata anaknya? Ya ummah, la tajzani wa la tahzani. Ibu, jangan sedih lagi bu ya. Ibu nggak usah nangis lagi bu ya. Ibu nggak usah berduka lagi bu. Kenapa? Sekarang anakmu sudah bahagia. Sekarang anakmu sudah senang bu. Sekarang anakmu bersama Nabi Muhammad. Sekarang anakmu sudah senang bu. Ibu nggak usah sedih lagi. Masya Allah. Lihat bagaimana anak umur 13 tahun Bapak Ibu. Lihat kecintaannya sama Nabi Muhammad luar biasa. Dia rela tiap malam minta mati hanya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Anda nggak perlu minta mati untuk Rasulullah, nggak perlu Bapak Ibu. Saya nggak minta Anda minta mati malam ini, enggak. Kalaupun ada saya doakan, ayo. Ada? Ada yang minta mati malam ini? Mumpung banyak orang ini, 40 orang lebih ini. Ya, mustajab doa ini. Ada yang minta mati? Saya nggak minta kan minta mati, enggak. Tapi saya minta Anda gembira dengan wujudnya Nabi Muhammad. Anda gembira dengan Rasulullah. Anda senang dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Anda gembira dengan acara-acara semacam ini. Meriahkan ini sebagai bentuk syukur kita, senangnya kita dengan Nabi Muhammad. Jangan dikritik kalau ada orang acara Maulid. Jangan dikritik kalau ada orang mengadakan acara seperti ini. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Kadang ada orang bermaulidan dikritik, ya apa ya masjid sebelah bermaulidan begini mengganggu saja. Hati-hati. Ucapan Anda sampai kepada Rasulullah. Hati-hati. Orang yang hadir di majelis maulid, mereka orang-orang yang bakal diingat sama Nabi Muhammad SAW. Mereka orang yang gak akan dilupakan sama Nabi. Demi Allah, orang yang hadir di majelisnya Nabi Muhammad kelak akan dikumpulkan satu tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan masuk di pintu yang satu bagi pecinta-pecinta Nabi yang mengadakan acara Maulid Nabi, dan mereka masing-masing mendapatkan istana yang begitu megah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Anda enggak usah khawatir. Bagi para pembenci Maulid, orang yang nggak suka dengan Maulid, biarkan mereka nggak suka dengan Maulid. Ya, kalau mereka nggak suka, kalau mereka menyalahkan kita, sampai mereka mengkafirkan kita, bilang sampaikan kepada mereka, jangan keluar-keluar di mimbar, ayo duduk bersama kita berdebat. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa Anda punya dalil. Kalau memang Anda benar, kalau memang ucapan Anda bagus, Anda punya kitab, bawa. Anda punya guru, bawa. Anda punya ustaz, bawa. Ayo kita debat. Debat terbuka, jangan di rumah. Kalau perlu bawa kamera, undang masyarakat. Bawa Anda punya dalil, bawa Anda punya argumen, bawa Anda punya guru. Kami juga bawa, kita punya kitab, kita bawa punya guru, kita debat. Kalau ternyata dalil kami lebih lemah dan kami salah, maka kami siap ikut Anda. Mulai malam ini berhenti kita bermaulidan. Tapi ternyata kalau dalil kami lebih kuat, maka Anda harus akui bahwa kami juga tidak melanggar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, kadang ada orang ya nyalahkan, hati-hati. Kita juga punya dalil, ya kita juga punya hadis. Mau kita ungkapkan hadisnya, kita hadis sahih juga. Jangan asal-asalan. Jangan kadang mereka nyerang kita dengan dalil yang kita punya. Ya, maaf Bapak Ibu, ya. Kadang mereka itu menyerang kita dengan dalil kita. Dan kadang mereka membawa ayat untuk memojokkan kita. Wah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Agama udah sempurna, kenapa ditambah-tambah dengan maulid?
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal suatu amalan yang tidak ada dalam syariat kami, maka ditolak. Ini nggak pernah diadakan sama Nabi, para sahabat juga nggak pernah, berarti ditolak. Ini bid'ah. Itu dalil kami semua hadirin. Kalau kepengen debat, ayo debat, tak usah war-war. Ya, bawa Anda punya dalil, bawa Anda punya hadis, bawa Anda punya ulama, kita debat. Kalau ternyata kita yang kalah, kita akui. Saat ini kita berhenti pemulitan. Masalahnya ya, mereka nggak pernah menang masalah maulid. Dalil kita lebih kuat, hadis kita sahih berataan. Mana ada mereka mau. Kalau ayo duduk bersama, tentukan waktu, pian tentukan, jangan kita, terserah di mana tempatnya, tentukan tanggal dan waktunya. Undang guru-guru Anda, kita undang guru-guru kita juga. Sempat ada juga orang protes waktu kita ada di Samarinda. Ya, waktu kita jelaskan masalah maulid, saya bilang ente tidak usah keluar-keluar di sini. Ente punya guru, datang ke sini, tentukan. Kita juga punya guru, banyak guru-guru kita yang alim. Di Balikpapan banyak guru-guru kita yang alim. Ya, banyak kita punya guru yang alim. Ayo kita debat. Tidak usah keluar-keluar. Jangan saya bicarakan, oh ini kafir, ini nggak usah. Khilafiyah itu biasa hadirin, berbeda pendapat biasa, cuma jangan saling menyalahkan. Kami nggak pernah mengkafirkan Anda, kami tidak pernah membid'ahkan Anda, kami tidak pernah menyesatkan Anda. Hati-hati, kalau Anda berani mengatakan kita kafir, Anda harus punya bukti, Anda harus punya dalil. Kalau Anda berani mengatakan kita bid'ah, maka Anda juga harus bawa bukti, dan Anda harus juga punya bawa dalil, sehingga kita bisa terima itu semuanya. Dan insya Allah mereka dapat hidayah semuanya, insya Allah. Dan bahkan insya Allah yang hadir di sini cinta sama Nabi Muhammad semuanya. Insya Allah yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan insya Allah apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.